Halo Kak Samuel, apa kabar? Halo Pak, selamat malam. Apa kabar juga? Saya sehat. Baik, saya mau minta waktunya sebentar nih. Saya mau tanya-tanya seputar KSN, boleh ya? Boleh Pak. Oke, yang pertama mungkin saya mau tahu pengalaman Kak Samuel. Bagaimana sih awal mula cerita Kak Samuel mulai menekuni kompetisi sains atau yang dulu namanya OSN ya? Dan apa Iya motivasinya? Pak. Kalau saya sih sebenarnya karena suka biologi sih. Jadi bukan awalnya di kompetisi sains, tapi memang karena kesukaan di dunia biologi. Kayak dulu sih memang cita-citanya jadi dokter. Terus kayak banyak cari-cari tahu tentang tubuh manusia. Sering juga baca-baca buku tentang hewan, tumbuhan, terus lingkungan juga. Jadi tertarik dengan biologi lah. Terus kebetulan juga ibu saya seorang perawat, jadi memang ibu saya juga mendukung kesukaan saya di dunia biologi. Jadi beliau suka mengajari saya misalnya tentang tubuh manusia dan seterusnya. Terus waktu di SMA, salah satu guru saya ada yang menginspirasi saya lah untuk ikut untuk kompetisi sains nasional atau dulu namanya OSN lah. Karena beliau lihat potensi saya, jadi saya dibimbing dan juga puji Tuhan kemarin bisa sampai lolos sih ke tahap internasional. Gitu Pak. Oke, lalu hal apa yang Kakak lakukan untuk mempersiapkan diri setelah memutuskan untuk mengikuti kompetisi sains itu? Oke. Kalau saya sih yang pertama sih mengubah habit dulu ya, karena dulu kan juga pas masih SMA kelas 10 kan kita ya namanya anak-anak ya atau remaja kayak pengen melakukan sesuka kita lah. Misalnya saya dulu suka main game, uh, ya berselancar di sosial media itu saya kurangi semenjak saya kayak dikasih kesempatan untuk mewakili sekolah di Olimpiade tingkat kabupaten. Jadi begitu saya ditunjuk untuk jadi delegasi untuk tingkat kabupaten, saya ubah habit. Terus ya bahas-bahas soal, cari-cari soal, karena di internet kan semua sekarang udah lengkap ya, karena orang-orang juga udah banyak bagi-bagi soal, banyak bagi-bagi pengalaman juga di internet. Jadi saya selain uh, nyari-nyari soal di internet kemudian saya bahas-bahas, saya juga sering misalnya lihat-lihat sosial media kakak-kakak atau senior-senior yang udah dulu pernah menang Olimpiade. Jadi saya lihat apa, terus saya tanya-tanyain gitu apa yang menjadi kunci kesuksesan mereka. Kemudian bagaimana sih caranya bisa misalnya belajar materi ini. Jadi dengan bantuan mereka kayak bisa tahu gitu, oh materi ini harus dikuasai dengan cara ini, materi ini dikuasai dengan cara ini, karena nggak semua materi bisa dikuasai dengan cara yang sama. Itu sih Pak. Baik, sekarang mungkin saya akan bertanya seputar pengalaman Kakak selama mengajar siswa-siswi untuk persiapan KSN atau OSN ini. Tantangan apa yang Kakak Oke. alami ketika mengajar siswa-siswi SD dan SMP yang tidak ditemukan ketika mengajar SMA? Lalu bagaimana cara Kakak dalam menyikapinya? Oke, menurut saya sih karena Pak materinya masih IPA nih, belum biologi kayak misalnya di SMA khusus untuk biologi. Jadi mungkin karena materinya juga sangat luas, jadi tidak bisa terstruktur gitu dan nggak bisa pasti ini kira-kira soalnya mau nanya apa gitu, atau misalnya ini materinya apa saja yang masuk di Olimpiade gitu. Jadi kalau misalnya di SMA kita kan udah ada strukturnya, misalnya kalau di SMA kita biologi sama molekuler sekian persen, kemudian genetika sekian persen, kita udah dikasih tahu gitu pembagiannya. Kalau misalnya SD SMP terlalu luas. Jadi kalau saya sih menyikapinya uh, ini merupakan satu kesempatan juga kerugian kalau misalnya kita misalnya fokus untuk belajar satu topik tertentu. Nah, misalnya ketika nanti topiknya tidak keluar ketika Olimpiade, nah itu merupakan satu kerugian. Tapi keuntungannya misalnya kita nggak perlu terpaku sama satu topik misalnya. Jadi kita bisa belajar sepuasnya, belajar seluas-luasnya. Karena nanti yang diujikan juga bisa apa saja gitu. Dan yang saya lihat juga yang SD dan SMP anak-anaknya juga lumayan mau eksplor gitu. Jadi kadang pun saya terkejut gitu, oh anaknya udah tahu materi sejauh ini, anaknya udah bisa eksplor sejauh ini. Karena memang menurut saya sih untuk SD SMP kadang kala ada materi yang sebelumnya yang harusnya belum dipelajari mereka, tapi mereka udah bisa melewati batas sila untuk mempelajari materi-materi tersebut. Itu sih Pak. Oke, menurut Kak Samuel kriteria siswa seperti apa yang diperlukan agar dapat menang di KSN bidang IPA? Misalnya siswanya harus memiliki
daya analisis yang tinggi atau harus senang membaca dan sejenisnya? Seperti apa, Kak? Oh, kalau misalnya IPA sih, kalau saya sih kurang tahu untuk bidang fisikanya sih Pak. Kalau misalnya untuk bidang biologinya sih, kalau saya memang orang-orang yang biologi biasanya konsisten membaca lebih tepatnya. Karena kalau misalnya materi biologi kan kadang dibilang orang hafalan nih, tapi sebenarnya bukan hafalan sih. Kalau misalnya kita menekuni dan belajar dan membacanya terus-menerus dengan konsisten, itu bisa jadi memori jangka panjang. Dan sebenarnya kita bisa mengaitkan satu konsep dengan konsep yang lain dengan kita membaca banyak. Jadi kita nggak perlu menghafal nih. Jadi misalnya ada suatu konsep yang bisa saja dihafal, tapi misalnya dengan menguasai konsep lain, konsep yang barusan tadi bisa nggak harus dihafal karena semuanya saling berkaitan gitu. Jadi menurut saya sih konsistensi sih yang paling penting untuk kalau untuk bidang biologinya. Mungkin untuk fisikanya ya menurut saya karena ya hitung-hitungan dan banyak rumus-rumus juga butuh logika penalaran sih. Tapi untuk yang biologinya konsistensi dalam membaca, mengulang-ulang, mereview materi itu penting. Baik, apakah selama Kak Samuel mengajar untuk persiapan kompetisi sains ini atau OSN ini dulu, ada nggak sih pengalaman yang menarik atau cukup unik menurut Kakak? Bisa diceritakan mungkin? Selama persiapan OSN ya, kalau saya sih yang ya mungkin lebih ke arah ini sih Pak. Menurut saya kalau waktu saya pas kelas 10, pas OSN-nya nih, jadi kan kita nih di topik biologi ada kayak empat topik nih, 4 bidang. Jadi 4 bidang praktikumnya kebetulan saya kan dulu nggak ada pelatihan gitu sebelum OSN, jadi persiapan praktikumnya juga minim. Tapi saya lumayan beruntung waktu OSN-nya keluar satu topik yang betul-betul saya kuasai. Jadi walaupun 3 topiknya yang lainnya itu saya hancur-hancuran, tapi bisa dibantu sama satu topik yang betul-betul saya kuasai. Jadi mungkin itu yang membantu saya kemarin bisa mendapat medali di OSN sih. Itu sih Pak. Jadi ya kadang memang kalau di OSN ya kadang untung-untungan juga sih Pak. Kalau misalnya topik yang kita senangi keluar, ya bisa nilai kita bisa terangkat gitu. Kalau misalnya topik yang lain keluar ya mungkin ya berarti bukan keberuntungan kita gitu sih Pak. Oke, terakhir Kak Samuel, apakah Kakak ada saran untuk anak-anak yang akan menghadapi kompetisi sains tahun ini? Di mana tahun ini kan diadakannya secara online ya karena pandemi. Iya Pak. Ya sebenarnya bukan ke arah saran sih, lebih ke arah pesan itu aja. Kalau misalnya walaupun misalnya kita ujiannya online ya, semoga tetap menjaga ini sih, menjaga integritas gitu. Jadi jangan nyontek, jangan lihat materi-materi. Ya kalau misalnya disuruhnya tidak buka buku ya jangan buka buku gitu. Karena apapun ceritanya, yang kita melakukan kompetisi ini juga untuk mengembangkan semangat kita dalam belajar sains gitu, dan bukan untuk hanya sekedar untuk dapat juara. Jadi kalau misalnya adik-adik sekarang mungkin berbuat curang misalnya, tapi nanti di masa depan itu akan membantu. Karena jujur saya kalau misalnya saya sendiri kayak apa yang saya pelajari dulu di SMA tentang biologi ya berguna sampai sekarang. Jadi ya aku harapnya sih adik-adik juga tetap menjaga integritas dan juga kayak ya apa yang dipelajarinya betul-betul akan dituangkan di saat Olimpiade nanti. Dan mungkin untuk saran ya jangan terlalu diporsir sih. Kalau aku sebelum Olimpiade, jauh-jauh hari sebelum Olimpiade biasanya mempersiapkan. Dan nanti setelah kayak misalnya 1 minggu sebelum Olimpiade ya sisanya mungkin tinggal bahas-bahas soal, gak usah lagi harus begadang-begadang. Jadi kita tinggal bahas soal, kemudian mungkin bisa sedikit hiburan juga supaya nggak terlalu stres, supaya nanti juga pas ujiannya lebih rileks gitu sih Pak. Baik, Samuel, terima kasih banyak telah berbagi pengalaman untuk adik-adik peserta KSN tahun ini, dan terima kasih juga untuk waktunya. Selamat malam dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat malam Pak.